Oke, selamat datang kembali. Kali ini kita akan coba gali lebih dalam ya, satu ide kunci dari bukunya Robert Greene, Mastery. Betul. Yang bab 6 itu ya? Iya, yang bab 6. Intinya itu soal gimana sih kita semua ini bisa mengakses semacam, apa ya, kecerdasan yang levelnya lebih tinggi gitu. Hmm, Ini bukan cuma soal bakat dari lahir, tapi lebih ke menyatukan rasa intuitif yang muncul dari pengalaman mendalam, digabung sama pemikiran rasional yang tajam. nah itu dia. Misi kita nih, kita coba bongkar gimana sih proses peleburan ini terjadi, dan gimana Anda juga bisa mengembangkannya buat lihat dunia lebih jernih, antisipasi tren, terus respon situasi dengan cepat dan tepat gitu. Oke, kita bedah yuk. Yang menarik di sini, sebetulnya gagasan ini bilang kalau potensi kecerdasan tertinggi itu ya bisa diraih siapa aja, gitu loh. Oh ya, Bukan cuma buat orang-orang tertentu. Bukan, kuncinya itu di pendalaman yang intens banget, bertahun-tahun, dalam satu bidang. butuh waktu ya berarti. Iya, jadi prosesnya itu gimana ya? Anda benar-benar tenggelam di satu subjek, terus mulai internalisasi bagian-bagian rumitnya, sampai akhirnya Anda dapat rasa intuitif itu. Rasa ya. Nah, waktu rasa ini mirip insting hewan, tapi ada kesadaran manusianya dipadukan sama analisis rasional. Nah, kapasitas pikiran Anda itu meluas, sampai potensi tertingginya. Wah, Anda jadi bisa lihat inti dari banyak hal. Otak kita tuh emang dirancang bisa begini. ini jadi ingat Marcel Proust deh. Dia kan habisin 20 tahun ya, ngamatin masyarakat Perancis, ngumpulin detail karakter, bahkan sempat gagal nulis novel. Betul, betul. Masa magang hidup dan nulis yang lama banget itu benar-benar ngubah dia. Tapi, apa nggak bikin nyerah ya kalau lama dan gagal gitu? Kok dia malah nemu kekuatannya? Nah, contoh pros itu pas banget. Dan ini nunjukin kenapa intuisi level tinggi ini sering, diabaikan. Atau dianggap mistis. Kenapa tuh? Ya karena susah dianalisis langkah demi langkah. Waktu Proust narik diri, merenung, dia baru sadar semua pengalaman dan kegagalan itu ngebentuk pemahaman unik. Oh gitu. Dia meleburkan pengamatan rasionalnya yang tajam soal detail sosial dengan pemahaman intuitif yang dalam soal sifat manusia. Hasilnya, ya karya besarnya itu. Wow. Intuisi kayak gini memang susah dijelasin runut. Kayak coba prediksi kabut perang, kondisi serba gak pasti di medan tempur. Itu atau coba pahami apa yang dirasain hewan. Iya juga ya. Dan penting dipahami nih, ini bukan sekedar mikir biasa yang dikuatin. Otak seorang master itu benar-benar berubah secara fisik. Jaringan syarafnya jadi kaya banget, saling nyambung, sampai bisa muncul jawaban kompleks secara instan. Kayak rasa atau gambaran utuh, bukan hasil mikir bertahap gitu. Contoh lain yang menarik itu Einstein ya. Dia mikirin teori relativitas kan nggak cuma pakai matematika doang, Bener. tapi pakai visualisasi yang konkret. Bayangin naik kereta, lihat jam, ada di lift jatuh. Visualisasi ya? Iya, setelah ribuan jam mikirin satu masalah itu terus-menerus, pemahaman intuitifnya soal relativitas waktu muncul lewat gambaran-gambaran itu, atau temple granding. Ah iya, temple granding. Kemampuannya yang luar biasa buat merasakan apa yang dialami hewan, pas digabung sama ilmu pengetahuan rasional, itu kan merevolusi cara desain fasilitas ternak jadi lebih manusiawi, lebih efisien. Ini nunjukin banget ya kekuatan gabungan itu. Tepat sekali. Dan ini munculin pertanyaan penting nih. Gimana caranya kita hindari jebakan pikiran kita sendiri? Kan kita cenderungnya cari gampang, cari nyaman. Betul. Suka cemas kalau lihat yang rumit. Itu dia. Kuncinya itu, latih diri buat tenang pas hadapi kerumitan. Jangan gampang bereaksi. Maksudnya gimana tuh? Pas orang lain buru-buru cari jawaban hitam putih yang simpel, seorang master itu berani lihat lebih dalam, nolak penyederhanaan yang berlebihan, malah merangkul dinamika situasi yang sebenarnya. Ini butuh disiplin aktif bukan pasif. Jadi, kalau buat kita nih, buat Anda yang dengerin, artinya apa nih dalam praktik? Yaitu, Para master ini kayaknya punya semacam faktor X ya, sistem pemandu internal yang kuat gitu, kesadaran diri yang tinggi. iya bener banget. Mereka sadar kalau ikutin jalur biasa aja, mungkin nggak akan bawa mereka ke pemahaman mendalam yang dicari. Betul. Mereka berani nolak jalan pintas atau formula sukses yang udah ada demi jaga semangat penemuan mereka. Kayak Goethe itu kan, Iya, nolak ngulang sukses novel pertamanya demi eksplorasi yang lebih luas, lebih berisiko. persis.
Jadi kalau kita tarik ke gambaran besarnya ya, penguasaan sejati itu hasil dari peleburan dua kekuatan ini. Intuisi yang diasah lewat pengalaman bertahun-tahun, sampai tajam kayak insting, dan pikiran rasional yang disiplin, yang terstruktur. Jadi bukan hadiah mistis gitu ya? Bukan sama sekali. Ini buah dari investasi waktu dan fokus yang luar biasa di bidang yang Anda tekuni. Ini potensi yang ada di dalam otak kita sebetulnya. Itu poin penting banget. Ini soal berani mempertanyakan jalur yang ada kalau nggak cocok sama panggilan hati, gitu ya. Dan secara sadar berusaha gabungin rasa atau firasat dengan analisis logis. Benar, integrasi keduanya. Nah, sebagai penutup nih, ada satu hal buat Anda renungkan. Di bidang yang Anda geluti sekarang, gimana caranya Anda bisa mulai secara aktif, dengerin, dan ngasah rasa atau intuisi Anda? Sambil terus tentunya diuji pakai data dan logika. Pertanyaan bagus. Ya, untuk membuka level pemahaman dan kemampuan baru yang mungkin belum pernah Anda bayangkan sebelumnya. Coba direnungkan ya.